Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak. Iya. Kakak di sini sebagai guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan buat sekolah minggu Saresot Bandung. Selamat hari Minggu. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Musik. Ayo semua berdiri di tempat. Kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Angkat tangannya Yesus. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ayo lebih seru, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Kami sangat bahagia pada hari ini, walaupun kami hanya berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kami merasakan kasih Tuhan ada di tempat ini. Biarlah saudara-saudara kami dan teman-teman kami yang lain boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin firman-Mu bisa memberikan pelajaran kepada kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nah, adik-adik semua pernah nggak melihat ini? Coba lihat, nanti ya di tengah-tengah khotbahnya ya. Coba lihat adik-adik, gambar apa ini? Gambar apa dek? Iya, gambar timbangan. Gambar timbangan itu untuk apa sih? Iya, untuk apa ya gambar timbangan? Coba siapa yang tahu? Buat apa timbangan? Ya? Untuk menimbang supaya jangan berat sebelah. Jadi timbangan itu untuk membuat suatu keadilan. Timbangan ini biasanya dipakai oleh seorang hakim. Hakim yang menimbang perkara seseorang. Hakim itu adalah utusan Tuhan untuk menimbang perkara setiap orang. Nah, dengan demikian timbangan itu harus pas,
jangan berat sebelah. Kalau di sini disebutkan timbangan itu sangat perlu, siapakah yang menjadi hakim buat kita? Yang menghakimi kita? Nah, dalam Mazmur 82 ayat 1 sampai yang ke-8, Yesus adalah hakim yang agung. Nah, kalau Yesus adalah hakim yang agung, Dia menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada terkecuali. Menghakimi seluruh ciptaannya. Dia adalah menghakimi, tidak memandang bulu, tidak berat sebelah. Atau Allah adalah hakim yang agung, Dia sangat tegas. Dia tidak ada kompromi, tidak ada nepotisme. Tapi Dia berlaku adil pada setiap orang. Nah, dengan demikian Allah sangat marah kepada hakim yang tidak baik. Allah sangat marah. Itulah yang terjadi dalam Mazmur 82. Allah sangat marah melihat hakim-hakim yang menghakimi umat orang percaya, umat Kristen, yaitu dengan tidak seimbang, tidak adil. Pada saat itu ada orang kaya tapi jahat, mereka tidak memberikan penghakiman bagi mereka. Tapi orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tindas, orang anak yatim piatu, mereka tindas. Tidak ada keadilan bagi mereka. Nah, dengan demikian, kalau Tuhan hakim yang agung, Dia juga menghakimi setiap orang. Nah, pada saat ini, siapakah yang menjadi hakim bagi kita? Ada seorang guru mempunyai banyak murid. Ada 2 orang muridnya. Katakanlah murid pertama adalah si A. Si A ini adalah murid yang sangat pintar, tapi nakal, suka bolos, suka jahat. Kemudian ada murid B, dia ini adalah murid yang biasa saja, tapi dia baik, rajin ke sekolah, dan rapi, dan selalu melakukan yang terbaik buat sahabat-sahabatnya. Ketika ujian dilaksanakan, murid A yang pintar itu mendapatkan nilai A. Nah, dan murid si B hanya mendapatkan nilai B. Kemudian tibalah menerima laporan dari sekolah. Guru memberi nilai kepada murid A dengan nilai B. Dan kepada B yang biasa saja tapi rajin baik mendapatkan nilai A. Apakah itu suatu keadilan? Apakah itu suatu yang pantas? Coba anak-anak semua. Pantaskah itu? Adilkah itu? Tidak. Murid yang pintar tapi jahat, nakal, tidak suka ke sekolah, dapat nilai B. Walaupun sepantasnya ujiannya nilai A. Dan murid yang B, dia sangat baik, sederhana, rapi, rajin. Guru memberi dia nilai A. Setujukah anak-anak? Adilkah itu? Coba. Adilkah begitu? Coba anak-anak yang paling besar dulu, adilkah begitu? Tidak ya? Iya, kalau di rumah tadi kan ada penilaian secara kepribadian, ada penilaian secara intelektual. Oh iya, tapi walaupun pintar, tapi jahat, bolos, suka tidak datang ke sekolah, bisa aja itu tinggal kelas.
Jangankan nilai B, tinggal kelas pun bisa dibuat. Kenapa? Demikianlah Allah yang adil menilai setiap kehidupan umat manusia. Kita dinilai bukan dari segi kepintaran, tapi dari segi perbuatan baik, dari segi moral, dari segi akhlak, dari segi kelakuan, hormat kepada orang tua, sayang kepada kakak, rajin bekerja. Itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, karena itu anak-anak harus memakai kesempatan, bukan memakai intelektual. Jokowi juga mengatakan bahwa bukan kepintaran yang perlu, tapi adalah moral, perbuatan baik, kelakuan yang baik. Tuhan juga melihat kelakuan kita, perbuatan kita. Maka ada lagu mengatakan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tangan. Tahu nggak lagunya? Bisa nggak? Coba musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati Ayo, tepuk tangan. gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Digunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Celup, celup. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayo berdiri, sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Oke. Dengan demikian, keadilan Tuhan itu telah nyata bagi setiap umat manusia. Apakah itu? Ya, semua kita merasakan hangatnya sinar matahari pagi. Semua umat merasakan datangnya hujan. Semua umat merasakan ada udara, angin untuk bernapas. Itu adalah keadilan Tuhan secara umum untuk semua umat. Tapi ada keadilan Tuhan secara khusus. Apa itu? Dia akan menghakimi setiap orang yang jahat. Ingat itu. Dia akan menghakimi setiap orang yang nakal. Kenapa? Tuhan melihat semua perbuatan kita. Tuhan melihat semua tingkah laku kita. Walaupun orang tua tidak tahu, walaupun kakak tidak tahu, walaupun teman kita tidak tahu, tapi Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian Tuhan akan ada selalu untuk melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita berbohong aja Tuhan tahu. Kalau kita apalagi berbuat kesalahan, apalagi memakai uang sekolah dijajankan, Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nah, dengan demikian, lagu kita tadi hati-hati, hati-hati. Ayo, hati-hati semua kita lakukan. Apa yang diberikan Tuhan, mata, tangan, mulut, kaki, semua harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, juga orang tua juga sebagai hakim.
Orang tua juga ada di kampung kami, anaknya main-main, jatuh kakinya terluka, datang lagi mamanya dipukul sampai berapa kali. Wah, namanya orang kampung, adilkah begitu? Sudah jatuh anaknya, menangis, luka lagi lututnya, datang mamanya memukul dia dengan sapu. Wah, kalau di kota nggak ada lagi itu ya, tapi kalau di kampung ya begitu. Sudah jatuh, menangis, dipukul lagi oleh mamanya. Nah, dengan demikian apakah orang tua itu adalah hakim yang adil? Sudah jatuh, menangis, dipukul lagi. Nah, Tuhan tidak demikian. Tuhan sungguh-sungguh sayang kepada orang yang menangis, apalagi orang yang mengaku kesalahannya. Tuhan juga sungguh-sungguh maha adil. Kalau di sini disebutkan adalah ada beberapa orang yang diadili oleh Tuhan, memberikan keadilan kepada anak yatim, kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin. Allah membela hak orang yang sengsara dan orang-orang yang berkekurangan. Katanya, luputkanlah orang yang miskin dan orang yang lemah. Artinya, jangan menambah beban orang yang miskin. Karena orang miskin itu sudah terbeban. Orang yang lemah itu sudah lemah, harus ditolong. Orang yang sakit itu harus diobati. Jangan lagi ditambah bebannya. Seperti orang tua tadi, udah sakit, udah jatuh, ditambah lagi dipukul. Wah, ngeri kali kalau orang kampung ini. Tapi kita lihat penghakiman Tuhan, keadilan Tuhan sungguh luar biasa. Walaupun orang tua sayang sama kita, tapi Allah itu lebih sayang lagi sama anak-anaknya. Amin. Nah, jadi kalau banyak zaman sekarang, walaupun memiliki orang tua, wah belum tentu anaknya berhasil. Tapi kalau orang-orang yang percaya, yang punya Tuhan, orang yang sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan, ya pasti berhasil. Makanya anak-anak semua, ya mari tancapkanlah cita-citamu setinggi langit. Pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan akan menolongmu. Kenapa? Karena keadilan Tuhan pasti nyata bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Amin. Nah, tadi Allah adalah hakim yang agung. Guru adalah sebagai hakim. Orang tua sebagai hakim. Juga kita juga harus bisa sebagai hakim. Hakim yang meniru Yesus. Gimana caranya? Loh, kok anak-anak kok bisa sebagai hakim ya? Ya, apa namanya menghakimi? Menimbang-nimbang ataupun menilai secara kreatif. Artinya seorang anak-anak Kristen, orang yang percaya harus bisa menimbang apa yang harus dia lakukan. Harus bisa dia melakukan yang terbaik di antara yang terbaik. Contohnya, kalau sekarang kan adalah banyak sekarang persoalan tentang virus corona. Orang tua sudah mengajarkan jangan keluar. Guru juga mengajarkan jangan keluar rumah. Pemerintah juga mengajarkan jangan keluar rumah. Di rumah aja diam. Nah, kalau anak-anak yang pintar, anak-anak yang patuh kepada Tuhan, orang-orang percaya, dia akan mematuhi apa yang diperintahkan orang tuanya. Karena Tuhan, orang tua adalah Tuhan yang nyata, wakil Tuhan. Nah, ketika anak itu harus pintar mengambil sikap. Apakah dia menuruti perintah orang tuanya atau main-main di luar rumah, atau main game, main apa nah, ke warnet dia. Kalau di sini gak ada warnet ya, main warnet atau kumpul-kumpul main bola sama teman-temannya.
Di situ harus bisa menimbang. Anak-anak juga bisa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Harus tahu melakukan yang terbaik di antara yang terbaik. Amin. Ya, dengan demikian Tuhan sayang sama kita. Walaupun orang tua sayang sama kita, tapi Tuhan lebih sayang sama kita. Amin. Ya, dengan demikian lagu terakhir sebagai penutup. Aku kasihi kau, gitu ya. Ku sayangi lah dulu ya. Ku kasihinya, aku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku sayangi ya. Ku sayangi kau dengan kasih Tuhan. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku sayangi kau dengan sayang Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kuasa untuk menghakimi atas diri kami sendiri, agar kami bisa menimbang-nimbang dalam kehidupan kami, mana yang lebih baik yang harus kami lakukan sebagai anak Tuhan. Berilah kepintaran kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu menurut akan nasihat orang tua dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami percaya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak kami ini semua, anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka memakai waktunya di rumah untuk belajar dan terus belajar. Dan biarlah mereka juga menjadi anak yang bijaksana, agar mereka kelak menjadi anak yang berhasil di hadapan Tuhan dan juga di hadapan orang tua, juga di hadapan masyarakat. Kami percaya Bapa menyerahkan seluruh kehidupan kami, juga situasi negara kami. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, memberkati kami semua, agar kami pulih, negara kami pulih dari cobaan penyakit corona pada saat ini. Kami yakin pasti Tuhan mengembalikan kami akan ke sekolah kembali, bersama-sama teman-teman kami, bersama-sama dengan saudara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.